Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-35 podcast Palkomtek Batu Raja. Terima kasih telah bergabung dalam episode podcast Palkom Batu Raja sebelumnya. Nah, episode kali ini spesial banget karena di episode kali ini kita akan ngobrol bareng seseorang ya yang Masya Allah banget, rajin banget berbagi dan tentunya terkenal juga nih ya dari aplikasi TikTok. Nah kan guys, penasaran kan? Tahan dulu, sebelumnya jangan lupa Palkomster berikan dukungan terhadap channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Nah di sini Putri mau sapa dulu nih ya. Assalamualaikum Kak Ellen. Halo, waalaikumsalam. Wah, Masya Allah banget ya. Kak Ellen apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Ellen boleh dong ya mungkin kenalan dulu sama Palkomster semuanya. Siapa sih Kak Ellen ini sebenarnya? Boleh. Silakan. Halo guys, nama saya Ellen. Pekerjaan saya sehari-harinya jadi TikTokers sekaligus punya usaha jualan nasi. Oke, TikTokers nih Kak Ellen ya. Dan Putri mau ngasih jebolan juga nih. Bener kata Kak Ellen. Jadi Kak Ellen ini merupakan salah satu TikTokers Batu Raja ya guys ya, yang followersnya sudah ribuan ya Kak ya. Keren banget. Sekarang berapa Kak jumlah followers di TikTok? 42.000. 42.000, keren banget. Nah juga tadi kata Kak Ellen punya usaha warung nasi Iya, Kak betul. ya. Dan juga counter HP nih di sebelahnya. Betul. Masya Allah. Dan ternyata tempatnya nggak jauh dari Palkomster, kita tetanggaan nih sebenarnya Kak Ellen ya, deketan. Nah Kak Ellen, mungkin boleh dong ya cerita dulu gimana sih awal mula Kak Ellen main TikTok? Boleh. Semua itu berawal dari pas ke Pagar Alam, lebih tepatnya. Niat hati itu cuma untuk kasih lihat ke orang-orang kalau di Pagar Alam itu banyak wisata. Iya. Jadi tidak ada endorse, tidak dibayar sama sekali, cuma ingin orang lain tahu bahwa di sini ada wisata ini, wisata itu. Biar yang lain bisa ke Pagar Alam, terus sudah dapat informasinya dari akunku. Oke. Niatnya cuma itu. Tiba-tiba dari salah satu video itu jadi meledak, jadi 1 juta lebih. Wow, dari itu kayak mini vlog aja mungkin kayak Iya, mini mini vlog. vlog. Jadi langsung tembus 1 juta lebih follow Iya. yang viewersnya ya. Iya. Luar biasa banget. Nah, sejak tahun berapa itu Kak Ellen mulai kayak ngevlog itu di Pagar Alam? Baru 1 tahun ini. 1 tahun ini dan sekarang followersnya udah ribuan. Benar. Masya Allah, keren banget. Nah, apa sih menurut Kak Ellen kenapa sih itu video Kak Ellen bisa viral sampai meledak 1 juta viewers itu Kak? Itulah ya, aku aja nggak nyangka, tapi mungkin itulah dibalik kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, akan ada aja balasan yang baik itu datang. Oke. Seperti salah satu video itu tidak ada diedit, tidak ada dipikirkan secara matang, pokoknya meledak aja. Karena mungkin banyak orang lain yang berminat untuk pergi ke wisata itu. Jadi saling share, saling kasih informasi. Iya, akhirnya meledak itu bener video. banget ya, dari jari ke jari ya kalau konten itu ya. Jari ke jari, betul. Bener banget. Nah setelah mungkin itu kan video udah viral Kak ya, nah apa yang terjadi dengan akun TikTok Kak Ellen? Langsung di situ followers meningkat. Terus selama di Pagar Alam aku buat video lagi di mana wisata yang ku kunjungi selalu ku videokan tanpa diedit. Itu pun meledak dan akhirnya saya gunakan akun TikTok saya untuk mengarahkan yang lebih baik dan bermanfaat. Oh iya, Itu. iya, betul banget ya. Jadi emang keren ya Palkomster ya. Nah jadi awalnya Kak Ellen ini emang lebih banyak video tentang wisata gitu Kak ya, tentang traveling. Emang kan hobi traveling? Gak juga sih. Healing tipis. Healing tipis ya juga ya. Nah apa namanya, tempat wisata itu berarti itu
pertama kali Kak ke Pagar Alam atau gimana sih? Pertama kali ke Pagar Alam ya. Dan jadi berkah. langsung berkah banget ya. Jadi langsung dapat insight-nya nih, tiba-tiba followersnya nambah, kontennya meledak ya. Dan sekarang ini Putri lihat ya di akun Kak Ellen itu sudah beralih ke akun berbagi kayak. Nah, yang dananya didapat dari donatur itu sistemnya gimana sih Kak? Jadi konsepnya, saya kan kebetulan memang punya warung nasi. Saya kan berpikir saya tidak bisa bantu orang banyak karena ekonomi saya juga terbatas. Tapi saya punya banyak tenaga, saya bisa masak, saya bisa bawa nasi banyak pakai mobil saya. Jadi saya gunakan itu dengan sebaik mungkin. Pada saat itu saya melihat salah satu konten seseorang berbagi. Di situ saya terpikir untuk membuka Jumat Berkah. Oke. Itu didapat dari donatur kita. Itu sistem donatur langsung kirim dana ke Kak Ellen. Iya, saya langsung buat promosi bagi yang mau ikut Jumat Berkah dengan nilai 10.000 sudah bisa membantu orang yang kelaparan. Dari situlah mulai banyak donatur kita. Dan berawal itu dari tahun berapa? Tahun lalu Kak ya? Sudah berjalan hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Sebenarnya berbagi itu sudah lama. Lebih lama saya sering berbagi daripada saya di TikTok ini. Oh, berarti emang sebelum-sebelumnya jadi itu Kakak dapat donaturnya dari Instagram? Dari Instagram, dari WhatsApp, dari TikTok. Oke. Itu pernah nggak capai dana tertinggi dari donatur berapa? Dana tertinggi saya capai sampai 5 juta ke atas. 5 juta ke atas? Itu sekali buat berbagi? Iya. Masya Allah, 5 juta ke atas itu dan Kak El ini kan punya warung nasi ya. Sebelumnya memang sudah ada sejak awal Kak El untuk warung nasi ini ya. Dan atau baru ini warung nasinya baru buka atau udah lama? Udah lama ya. Setelah akun TikTok ini viral atau ada warung ini udah buka hampir 3 tahun. Sedangkan saya di TikTok ini viral ini baru 1 tahun ini. 1 tahun ini. Oke. Dan ini punya sendiri Kak ya? Iya, Kak Ellen yang masak. Betul. Masya Allah, keren banget ya. Oke, Malcolm. Jadi Kak Ellen ini berbagi emang udah lama, cuman ya baru ke up-nya mungkin sekarang. Di TikTok sekarang ya. Dan penasaran nih Kak ya, kenapa para donatur itu bisa percaya sama ya istilahnya kan zaman sekarang ini ya, kita kan nggak tahu namanya orang ya, tapi alhamdulillahnya donaturnya percaya sama Kak Ellen dan dia mau nyumbang gitu ya Kak? Betul. Jadi kalau dibilang bangga, saya bangga karena saya dapat kepercayaan dari banyak orang yang awalnya saya gak kenal siapa mereka juga gak kenal siapa saya, tapi mereka percaya. Dari kepercayaan itulah saya jaga, satu persatu konsumen itu saya jaga. Oke, untuk Kak Ellen sendiri ada nggak challenge yang Kak Ellen lakukan biar mereka tuh kayak percaya sama Kak Ellen? Kalau untuk melakukan challenge untuk ikut berbagi Jumat Berkah itu nggak ada ya? Tapi kalau challenge seperti yang lain-lainnya untuk mengarah hiburan ya. Gimana itu salah satunya? Saya salah satunya pernah botak, pernah botak? Pernah, itu pas menjelang Idul Fitri. Kan bingung kan? Iya. Keluarga adik mau kue, ibu mau kue, nenek mau kue, udah botak aja. Solusinya. Dan itu challenge-nya ya? Challenge. Itu dapat berapa? Itu dapat uang 6.500.000. Wow, modal potong rambut doang dapat 6 juta nih challenge-nya. Itu emang kalau di TikTok emang sering kayak gitu ya, banyak challenge kayak banyak ya. Tapi tergantung dari hoki-hokian kita juga. Iya, kalau kita menarik rezeki ada di kita, pasti banyak orang mampir. Pasti ya, namanya rezeki nggak ketukar Kak Ellen ya. Nah, kalau untuk donaturnya nih Kak Ellen, dari mana aja sih donaturnya itu? Bermacam-macam, dari seperti yang saya bilang tadi, dari TikTok, dari WA, dari Instagram. Orangnya juga ada yang dari Hong Kong, dari Taiwan. Jauh-jauh ya? Jauh-jauh, dari Batam, Palembang, semua. Hampir semua daerah. Dari Batu Raja ini? Dari Batu Raja ini banyak juga ya? beberapa.
Jadi nggak cuma dari Batu Raja aja nih, semuanya juga banyak nih, bahkan luar negeri nih. Itu gimana cara kakak komunikasinya? Enggak, kalau di TikTok kan aku kontennya hiburan. Jadi mereka tuh sering nonton live aku, mereka suka, mereka merasa happy, mereka melihat keseharianku. Dari situlah mereka mulai menjadi salah satu donatur saya. Oke, dan tadi kalian sempat cerita loh di depan Palkomstra kalau misalnya hasil gift yang kalian dapat dari live itu sebagian dibuat untuk berbagi. Pernah juga kayak gitu pernah ya. juga. Oke, nah makin kesini makin menarik aja nih ya. Kita ngobrol Kak Ellen dari di segmen satu tadi. Kak Ellen sudah banyak banget nih ya berbagi sama kita semuanya. Dan masih ada nih Kak Ellen pertanyaan lagi yang akan kita bahas nantinya. Tapi tunggu dulu karena di sini nanti Putri punya informasi penting banget buat Palkomser semuanya ya. Buat kalian yang bingung setelah lulus sekolah mau kemana, sementara belum mau atau belum bisa ya untuk kuliah, tenang aja, kamu gak usah galau lagi karena kamu bisa nambah skill dulu di Palkomtek Batu Raja. Ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu ya untuk menjadi sumber cuan tentunya. Nah, ada apa aja sih di sini Palkomtek? Yang pertama, ada aplikasi perkantoran, ada desain grafis, ada content creator, ada digital marketing, ada juga desain website dan juga web programming. Buat yang suka animasi tenang aja, kita juga punya yang namanya program animasi. Dan kalau misal teman-teman suka foto, video atau editing juga, kita juga punya program editing video. Dan spesial di akhir bulan ini Palkomtek lagi ada diskon up to 400.000 nih. Untuk program apa? Itu programnya program Speak Out Bahasa Inggris dan tersedia 3 level belajar. Yang pertama ada English Family Level, ada English Society Level, dan ada English Professional Level. Nah, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan nanti-nanti lagi, udah buruannya kalian tanya-tanya dan booking kelasnya sekarang juga. Untuk info lebih lanjut mungkin teman-teman nanti bisa komen di bawah atau langsung DM ke Instagramnya Palkomtek Batu Raja. Oke Palkomser ya, kita lanjut ngobrol lagi nih barengan Kak Ellen. Ini Putri promo dulu nih, gak ada promo kita nih Kak Ellen. Nah, sekarang untuk jumlah donatur nih Kak Ellen ya, ada berapa sih? Donatur itu setiap minggu itu macam-macam. Pernah sampai berapa paling banyak? Kalau untuk nominal saya pernah mencapai 5 juta ke atas. Tapi kalau orangnya? Untuk per orang kadang dalam satu minggu itu ada 20 orang bahkan lebih, bahkan bisa juga 10 orang. Tergantung dari mereka berapa pesannya. Misal Putri langsung ikut yang 50 box, itu kan artinya udah banyak kan? Bener. Berarti 10 orang aja kalau udah masing-masing udah banyak ikut, berarti itu udah nominalnya juga udah banyak. Tapi kalau Putri ikut, Kak aku ikut ya tapi 5 kotak aja, berarti kan jumlahnya sedikit. Iya betul. Makanya kalau setiap minggu itu donaturnya kadang capai sampai 25 orang. Karena dari sedikit bisa jadi bukit. Gitu. Bener banget ya. Dan sampai sekarang katanya bertambah terus Kak Ellen ya pastinya ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Nah, jadi Kak Ellen ini rutin gak sih untuk live di TikToknya atau melakukan berbagi ini? Rutin ya. Kalau live-nya itu Kakak ada jam tayang sendiri nggak? Biasanya aku kalau sehari-hari untuk jualan jam 2. Jam 2. Kalau untuk berbaginya ya tergantung beresnya ya. Iya. Kalau di hari Jumat itu kadang live kadang enggak, karena pekerjaan itu udah numpuk, udah banyak sekali pekerjaan, jadi kadang nggak sempat. Makanya dibuat video singkat biar para donatur ikut melihat kan pekerjaanku di hari Jumat itu, rutinitasku di hari Jumat itu. Tapi terkadang juga para donatur ini biasanya malah nggak mau kalau aku kirim video. Kenapa? Mereka bilang udahlah nggak usah dikirim video, foto nggak usah. Aku percaya sama Ellen. Gitu. Masya Allah, dikasih kepercayaan segitunya ya. Tanpa Putri tuh tanpa video, tanpa apa, ya udahlah mereka percaya, jalan aja gitu. Yang penting niat mereka juga ya untuk berbagi. Kak Ellen juga ngebantu mereka ya kan. Menjadi sambung tangan nih Kak Ellen ya. Semoga berkah aja ya Kak ya. Nah, Kak Ellen ini selain bagi nasi ya, apalagi yang pernah Kak Ellen berikan ke orang-orang dan di daerah mana aja nih? Sembako. Waktu ingat kejadian banjir, itu banjir aku ikut serta di situ. Iya. Aku turun ke lapangan langsung.
Pokoknya aku langsung turun ke lapangan, aku langsung tanya-tanya di daerah situ sudah dapat bantuan belum, sudah ada pemerintah datang ke situ atau belum. Di daerah banjir itu aku terpikir untuk buka open donasi kan. Di situ juga aku capai 5 juta. 5 juta 5 juta untuk korban banjir iya, betul. Oke, itu langsung salur ke daerah mana itu? Itu aku ke daerah Bakung, ke daerah apa ya, lupa, yang mau ngarah ke Muara Enim itu sampai ke situ aku. Arah Muara Enim. Oh. Apa itu? Ada itu. Batu Kuning ya. Bukan di sana lagi lah intinya. Apa ya? Agung, Tanjung, apalah itu, lupa aku. Bandar Agung ya. Mungkin lupa aku. Karangagung. Iya, Karangagung kan ya. Arah ke Muara Enim. Oke. Itu pernah sampai ke situ. Sampai ke jauh berarti Kak. Iya. Jadi Kak Ellen pernah berbagi sampai sejauh itu ya. Tapi selebihnya mungkin masih daerah Batu Raja. Masih. Biasanya berbagi di taman kota atau di mana? Bisa ke taman kota, bisa ke Bakung, bisa ke di Simpang 4 Air Pao, bisa di mana pun sih. Keliling ya? Iya, betul banget. Itu untuk berbagi Kak Ellen ada rekannya nggak? Ada yang bantuin nggak? Ada yang bantuin masak. Aku bisa sampai 4 orang, 5 sama aku. Terus kalau pas bagi-baginya ada juga rekan aku yang bantuin. Oke, jadi sendiri susah ya sendiri. Bisa pingsan. Soalnya kita lihat banyak banget yang dibagiin ya. Iya. Bukan cuma satu tempat lagi kan ya, berbagai tempat. Oke nih, Kak Ellen, dari apa Kak Ellen lakukan ini kan tentunya ada dampak positifnya ya Kak ya. Betul. Nah, apa aja sih dampak positif yang mungkin Kak Ellen rasakan dalam diri Kak Ellen ataupun di kehidupan Kak Ellen? Banyak sih. Tapi salah satunya, semenjak saya menjalankan amanah dari orang, itu saya merasa, ini saya ya, saya pribadi, saya merasa saya selalu dijauhkan dari mara bahaya. Iya. Saya selalu dilindungi. Hidup saya merasa semakin hoki, rezeki dan segala urusan saya semakin dilancarkan. Pokoknya banyak sekali hal positif yang mendatangi saya. Oke, Masya Allah banget ya. Nah, dan bagaimana nih ya Kak Ellen memastikan untuk bantuan Kak Ellen itu benar-benar sampai di tangan yang pas? Saya pastikan ya, karena saya sudah turun lapangan sendiri. Saya langsung membagikan, saya langsung cari tahu informasinya. Kita tuh kalau ngejalaninya langsung kita yang sendiri turun ke lapangan itu udah pasti aman. Bener banget ya. Jadi insya Allah sampai ke tangan yang tepat ya Kak. Betul. Ya. Oke, Kak Ellen selain live kan dan dapat juga donasi, pernah nggak Kak Ellen endorse? Beberapa, banyak juga yang mau endorse, tapi saya yang nggak mau di endorse. Karena gini, maaf ya, karena menurut saya tuh belum terlalu besar untuk di endorse. Saya juga tidak mau menjadi beban di saya, karena endorse itu mungkin tidak semua orang berpikiran seperti ini, tapi ini saya. Artinya kalau mereka sudah endorse saya, itu kan mereka sudah menaruh harapan yang besar. Oh, ini akan rame nih usaha saya, akan begini, akan begitu. Nah, karena saya tidak mau menanggung tanggung jawab itu, harapan mereka yang sudah besar kepada saya, mending saya jangan endorse dulu lah untuk sekarang. Tapi mungkin suatu hari ya, one day Kak Ellen kalau sudah siap mungkin bisa endorse ya. Boleh. Tapi enggak, bagi yang mau minta promosiin secara gratis, itu aku bilang kan, ada yang mau endorse, nggak usah di endorse, kirim aja makanan, kirim aja apa yang mau saya endorsekan, mau saya promosikan, nanti saya promosikan, dan itu gratis. Nggak usah dibayar. Masya Allah. Ini jadi jatuhnya Kak Ellen ngebantu jualan aja betul. Ya bener sih. Kalaupun ya merekanya laris, dagangnya laku, alhamdulillah ya, berkah juga. Tapi kalaupun ya namanya orang kan nggak semua ini ya, nggak semua suka sama yang orang jual kan ya, ada juga sih dampaknya karena kita yang bantu, ada juga melalui kita ya, tapi rezeki masing-masing Kak Ellen ya. Nah, kalau secara teknis Kak Ellen ya, misalkan Kak Ellen punya cara nggak nih biar followers Kak Ellen itu tetap naik dan banyak yang nonton juga,
Gimana caranya? Caranya itu bagi yang lainnya juga nih kalau mau followersnya nambah. Boleh nih, boleh apa kasih tips dan trik buat TikTokers lainnya. Betul. Jadi kita itu harus rajin ngonten. Terus kita itu harus menarik. Kita itu harus mereka followers kita tuh harus punya tujuan untuk follow kita. Iya. Entah itu kita menarik, kita lucu, kita bermanfaat. Dari situlah followers kita akan bertambah. Oke, benar banget ya. Jadi ya tadi tergantung dari kitanya dulu apa yang kita tonjolkan. Ya, betul. Kayak kalau misal kita punya sesuatu yang harus ditonjolkan, ya insya Allah bisa menariknya. Betul. Nah, oh ya Kak Ellen, jadi tadi Kak Ellen sudah banyak banget ya ceritanya. Kak Ellen kan merupakan seorang TikTokers nih. Pastinya aktif banget ya di sosial media. Nah, buat kalian ya yang mau tahu ceritanya, kita simak aja nih. Sekarang kita masuk ke segmen cerita foto. Nanti Kak Ellen bisa cerita secara singkat ya. Boleh. Tentang foto ataupun video yang tampil di layar Smart TV kita ini. Nanti ada video yang akan tampil. Nah, ini dia TikToknya Kak Ellen. Wah, nanti ini random kita ini. Scroll ya, kita lihat dulu kegiatan Kak Ellen sehari-hari. Ya Allah, Fajiru ya Allah, Fajiru ya Allah. Oh, ini dagangan Kak Ellen ya? Fajiru ya Allah, Fajiru. Ya Allah. Ini nih yang berupa uang itu. Oh, itu. Itu dapat gift Kak ya? Iya, itu yang menjadi uang. Oke, itu kalau kayak itu banyak kayak ini ya kalau di uang. Ini beli galon nih, ini beli galon. Iya. Ini beli galon. Kita dapat gift juga. Oh. Nah, ini yang namanya di challenge. Oh, challenge ini. Main keluar. Karena kita udah di gift kan. Pakai jilbab. Beli galon ya. Oke. Oke, langsung masuk ke lapangan ya. Harus sportif kita. Kalau kita nggak sportif, nggak mau lagi orang main sama kita. Benar. Bisa nggak? Tapi Kak Ellen pede ya. Mereka udah paham semua. Saya udah rajin ke situ soalnya. Mereka nggak heran. Udah nggak heran lagi. Iya. Mereka udah kebal mereka semua di situ. Dan maksudnya itu bisa loh mereka tuh nahan ketawa. Gitu. Itu dilihatin orang gimana Kak perasaannya? Biasa aja sih. Baru udah lepas. Udah biasa gila. Oke, siap. Mungkin kalau kalian nggak kuat ini, nggak kuat. Dilihatin orang aja kita takut ya. Ini anak-anak kecil kalau habis lihat aku sawan. Bisa sawan. Yakin aku. Oke. Gitu. Ini yang masak ya? Ya, ini keseharianku masak. Gitu. Tapi ini berkat semakin banyak donasi yang masuk, aku juga banyak mempekerjakan orang. Oke, bisa buka apa nanti buat orang lain. Betul. Sambalnya mulai diguyuri, nasi juga sudah mulai di karena ya orang itu juga banyak pastinya kayaknya. Orang kan diajak masak, dapat nasi dari sini, dapat uang juga dari sini kan udah happy. Iyalah, betul. Lowongan pekerjaan. Orang 4 kayak yang kerja ya? Orang 4. Itu semua tanteku. Oh, masih keluarga ya? Iya. Oke,
Tadi udah banyak banget ya, berarti konten Kak Ellen ini semuanya berbagi ya, kebanyakan berbagi kegiatannya Kak Ellen. Udah itu juga pas apa Kak dapat gift-nya ya. Oke, keren banget nih, Masya Allah banget ya Palkomser ya. Nah, oh ya, mau nanya nih Kak, ada nggak sih momen yang paling menarik ataupun yang paling berkesan selama Kak Ellen melakukan kegiatan ini? Hampir semua menarik sih. Hampir semua berkesan kalau yang tentang berbagi ini. Iya itu. Semuanya hampir menarik semua ya, menarik dan berkesan ya. pokoknya setiap hari. Oke, karena ya tadi bermanfaat juga. Betul. Ya. Dan tentunya apa yang Kak Ellen lakukan ini nggak terlepas dari yang namanya komentar ya. Betul. Apa sih tanggapan followers Kak Ellen tentang ini? Komentar. Kalau komentar yang buruknya dulu ya. Kalau dapat komentar yang buruk-buruk, kalau aku dari pribadi kadang aku random, kadang aku marah, kadang aku diemin, kadang ya aku bisuin, bahkan sekaligus aku blokir langsung lah. Udah pusing ya. Betul banget ya. Daripada masuk hati ya. Musnah, dia sudah musnah. Mending blokir, gak usah masuk lagi lah, habis ini ceritanya. Gak nguntungin juga kadang ya. Tapi enggak, kebanyakan followers aku ini, itulah hebatnya followersku ini ya, penontonku itu. Kalau ada salah satu komentar yang buruk, itu mereka itu langsung nyerbu. Oh. Langsung diserbu itu satu orang. Putri nih, komen yang tidak atau tidak masuk akal. Mereka tanpa aku suruh langsung diserang. Itu hebatnya mereka. The best penontonku. Karena ya mungkin mereka berpikir juga ya ini konten apa salahnya gitu ya, berbagi juga. Nah, terus cara apa, kan tentunya apa yang Kak Ellen lakukan ini ya tadi pasti ada tantangan tersendiri ya buat Kak Ellen ya. Betul. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar Kak Ellen? Kalau untuk berbagi ini aku tuh yang beratnya ini kan masalahnya dana orang. Ini kan amanah. Yaitu saya harus mengerjakan berbagi itu di hari Jumat itu harus secepat mungkin. Saya harus saya harus calling konsumen saya satu persatu walaupun sebenarnya mereka tidak butuh. Tapi saya harus menyelesaikan itu. Benar. Jadi di catatan itu harus selesai di jam, kadang saya selesai jam 7 malam. Jam 7 malam baru saya sempat untuk konfirmasi ke konsumen saya satu-satu. Kata mereka kan nggak usah dikirim karena percaya, tapi aku pribadi nggak lega. Iya, benar banget ya. Nggak lega aku. Karena takut nanti mereka mentang-mentang dikasih nggak usah dikirim, kitanya malah takutnya ya gimana ya, takut kita lebih menjaga kepercayaan orang aja sih kayak. Betul. Sekalinya orang udah percaya, kita jaga, jangan sampai udah percaya malah kita kayak ya udahlah nggak apa, jangan sampai dilepasin gitu aja. Betul banget. Jadi, sih. Gini, kalau yang berbagi itu kan misalnya aku kan pernah dapat uang 5 juta untuk berbagi. Sebenarnya kan aku ini usaha, aku ini kan pengusaha nasi. Sebetulnya kalau aku mikirkan untung, lebih baik aku 5 juta itu aku buatkan nasi semua. Iya, betul banget. Semakin banyak aku buat nasi, semakin banyak untungku. Tapi di sini tidak. Saya membuat nasi itu cuma setengah. Dan sebagian dana itu saya laporkan lagi bahwa dana yang saya pegang sekarang masih sekian. Dan itu rencana saya belikan sembako. Dan itu semua saya jabarkan. Kalau mau mikirin untung, saya buat nasi semua tuh 500. Habis, besar ya? Saya, untung saya lebih besar pasti. Cuman nggak mau. Iya, betul banget ya. Karena nasi itu udah terlalu banyak. Terus kalau bikinnya juga udah di luar kendaliku, rasanya apa masih enak. Iya, bener banget ya. Udah nggak maksimal lagi kayaknya. Iya, betul. Oke, guys ya. Tadi Kak Ellen udah banyak banget nih cerita nih. Tapi di sini Putri mau tanya juga nih, Kak Ellen sendiri ya, untuk ngelihat keberlanjutannya kegiatan berbagi di masa depan gimana sih Kak? Apakah akan terus dijalankan atau mungkin Kak Ellen udahlah sampai tahun sekian aja gitu? Enggak ada ya? Akan tetap terus berjalan selagi bisa. Selagi bisa, selagi sehat akan tetap terus saya jalankan. Oke, bismillah ya. Kalau kita niatnya baik, niatnya kita tulus bantu orang, kita juga jadi sambung tangan orang lain, semoga pasti ada jalannya juga dan semoga juga jalan lancar semuanya. Amin. Ya.
berkah juga buat yang di Bekasi, sama yang ngasih juga barokah ya. Amin amin amin. Nah Kak Ellen, nah ini dia nih yang udah tunggu-tunggu nih. Ada apa sih yang pesan lah ya, pesan Kak Ellen buat generasi muda zaman now ya yang sekarang masih di zona nyaman, leye-leye terus. Boleh dong Kak Ellen kasih pesan buat teman-teman di luar sana tentang betapa pentingnya berbagi itu ya, terus pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Jadi gini yes, buat anak-anak muda yang masih hobi nongkrong ya, hobi banget masih udah jauh kan. Kalian masih muda, kalian masih bisa banyak ngelakuin hal-hal baik, terutama ngebantu sesama makhluk hidup, manusia terutama ya. Selagi kalian bisa berbuat baik, lakukan. Berbuat baik juga nggak mesti harus dengan uang banyak. Contoh, kalian ngelihat ibu-ibu belanjaannya jatuh, kalian bisa bantu ambil. Jangan nggak peka, harus peka. Ngelihat orang susah ngeluarin motornya di parkiran, cuman ada kalian di situ, bantu. Karena berbagi itu nggak mesti uang, nggak berupa ekonomi, nggak. Jasa pun bisa. Bener banget ya, yang penting ya tadi yang penting hati kita bersih ya. Iya. Hati kita mau bantu, niat kita juga tulus membantu. Nah dengerin ya Palkomser ya, bener banget kata Kak Ellen tadi ya, tadi kita itu harus bisa peka sama keadaan sekitar kita. Karena ya kadang entah hal sepele pun itu sudah bisa meringankan beban orang lain. Bener banget. Nah Kak Ellen, gimana nih perasaannya dihubungi oleh Putri dari Palkomtek untuk jadi bintang tamu di podcast ini? Senangnya karena saya bisa memberi hal-hal baik untuk generasi muda zaman sekarang. Terus satu lagi boleh? Boleh. Untuk anak-anak muda zaman sekarang, apalagi kalian yang udah dibiayain sama orang tua kalian untuk sekolah, itu sekolahlah yang benar, belajarlah dengan baik. Karena kalian itu kebanggaan bagi orang tua kalian. Jadi kalian itu harus bersyukur. Bagi yang apa-apa serba orang tua itu kalian wajib bersyukur. Karena banyak anak-anak yang di luar sana kurang beruntung. Dia sekolah harus cari uang sendiri. Dia mau mobil dia cari uang sendiri. Pengen motor dia cari uang sendiri. Bener banget. Jadi yang masih apa-apa orang tua itu harus bersyukur, harus kejar cita-cita kalian. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang nggak ditanggung sama orang tua. Malu. Ya, bener banget ya. Mereka yang gigih banget nih ya, kejar apa yang mereka mau tanpa urutan orang tua. Betul. Nah, tadi Kak Ellen bilang ada komunitas TikTokers ya? Iya ada. Oke, nah apa sih Kak pesan nih buat sesama TikTokers yang mungkin nonton tayangan ini? Untuk teman-teman TikTokersku, semangat ngonten. Kita khususnya di Batu Raja ini pasti bisa. Kalau satu bisa viral, kenapa yang lain nggak bisa viral? Bener banget. Jadi pesanku, apapun keadaannya, walaupun tidak terbaca algoritma TikTok, ada kalanya kita tidak FYP, gak apa-apa. Semangat terus. Bener banget ya. Semangat, apapun yang terjadi, pokoknya semangat udah. Itu aja. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, nggak kerasa banget nih Palkomser ya. Kita ini sudah berada di penghujung acara nih Kak Ellen. Dan hari ini alhamdulillah banyak banget dapet insight-nya, pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita Kak Ellen. Nah, semoga podcast ini juga bisa membawa berkah dan manfaat buat Palkomser semuanya ya. Amin. Nah, Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10 pagi ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga Ellen. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.